Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Kali ini kita akan membahas album terbaru dari Born of Osiris yang judulnya adalah Angel or Alien. Ya, Born of Osiris sudah merilis album ini di tanggal 26 Juni 2021 yang lalu ya. Dan ini merupakan album studio yang ke-8 dari band yang sekarang genrenya lebih ke jam metal dibandingkan dulu-dulu yang mana dulu masih masih ada deathcore-nya, masih ada metalcore-nya, masih ada electrocore-nya gitu ya. Tapi kalau ini bener-bener ya jadi gen metal band gitu ya. Ya buat lo yang belum tahu, Born of Osiris itu band asal Chicago, Amerika Serikat ya. Dan sampai hari ini mereka masih bernaung di label Sumerian Records ya, belum pindah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi video ini akan gua bagi 3 bagian. Gua akan membahas dari segi musiknya, lalu ke liriknya dan juga album artworknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, musik. Gue akan bacakan, jadi gue akan banyak membaca ya. Jadi gue tuh udah nulis cukup panjang gitu, ada sekitar 2 halaman word ya. Jadi gue akan baca lebih banyak bacanya dan silahkan mendengarkan dengan santun dan baik. Oke, album Angel or Alien ini dibuka dengan nuansa Born of Osiris yang lama, seperti album Tomorrow We Die Alive ya, dimana ada nuansa musik-musik Egyptiannya dalam lagu Poster Child, yang mana Poster Child ini adalah single atau materi pertama dalam album ini, tapi bukan single pertama yang dirilis oleh Born of Osiris. Tapi tetap di sini mereka bermain genre metal ya, bukan lagi deathcore yang biasa kita kenal atau yang lainnya, electrocore lagi itu ya. Di materi kedua ini di White Nile malah sangat terasa gen metalnya nih, yang materi kedua ya, White Nile itu yang pernah gua juga react dan review tersendiri. Kalau di materi pertama kita masih disuguhkan instrumen elektronik ya, ada nuansa Egyptiannya, tapi tidak di single ini, di single White Nile ini benar-benar full gen metal. Di single Angel or Alien ini malah kita sangat disajikan dengan musik yang dominan elektronik gen metal ya. Ini adalah materi ketiga dari album Angel or Alien yang pernah juga gua react dan review tersendiri. Namun nuansa musik Egyptiannya di lagu Angel or Alien ini nggak ada gitu. Hanya kita diperlihatkan Mesir secara visual dengan adanya piramida dan padang pasir gitu ya. Jadi lebih ke elemen visualnya, bukan ke elemen musiknya untuk nuansa Egyptian di lagu Angel or Alien. Tapi entah kenapa di materi yang keempat yaitu Waves langsung sangat terasa perbedaannya dengan 3 single sebelumnya. Bahkan sound yang terdengar pun terasa sangat berbeda di sini. Dan kita disajikan musik yang lebih kompleks di lagu Outbreaker. Ya, ini Outbreaker itu adalah materi yang kelima. Di dalam Outbreaker gua merasa vokal yang dibawa jauh lebih berat dari materi-materi sebelumnya. Lebih banyak penggunaan teknik high pitch screams ya di lagu Outbreaker. Lalu di materi berikutnya yaitu Threat of Your Presence, ini lebih terasa groove. Beneran deh, ini lebih terasa groove metal. Kayak campuran antara gen dan groove gitu di lagu Threat of Your Presence. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya yaitu Love Story. Kita dibawa lebih tenang dari intronya doang tapi ya. Tapi tetap setelah itu kembali gen metalnya masuk gitu. Nuansa gen metalnya kerasa banget. Dalam materi berikutnya yaitu Crossface, gue juga merasakan sedikit perbedaan pengemasan sound di sini dan juga tempo yang cenderung lebih lambat tapi berat. Petikan gitar akustik atau yang lain gue nggak tahu, atau instrumen lain ini semakin menambah nuansa gelap di dalamnya di dalam lagu Crossface tadi. Dan outro-nya kita diberikan drum elektronik gitu, seperti ini masuk ke electrocore-nya tuh ada di situ gitu. Tapi nggak electrocore banget tuh. Kita masuk ke Echo Breather. Di sini disajikan elemen deathcore-nya nih, tetapi bagian clean-nya juga hampir separuh lagu sih kalau di Echo Breather. Nah, kita masuk ke single berikutnya. Entah kenapa di materi Lost Souls
gue merasakan sedikit ada nuansa metalcore-nya ya. Masuk ke In For The Kill, kita disajikan dengan deathcore yang semi-gen. Ini malah kayak lebih dominan deathcore-nya di single atau materi In For The Kill. Lalu di materi berikutnya, nuansa yang sangat berat juga terasa di You Are The Narrative ya. Gaya ketukan Born of Osiris yang lama juga terdengar di Truth and Denial. Ini lagu berikutnya, di mana ketukan yang selalu ada jeda sedikit-sedikit. Ini sebuah keunikan juga dalam dibalik di antara lagu-lagu yang lain gitu. Dia memberikan beat yang ada jeda-jedanya gitu. Ini juga yang menjadi jadi ciri khasnya Born of Osiris sih, dengan beat yang seperti itu gitu loh. Ada jeda-jedanya kayak gitu. Dan wow, yes, wow, gue cukup dikejutkan dengan materi terakhir mereka, yaitu Shadow Mourn, bayang-bayang pagi gitu ya, kalau nggak salah artinya. Di mana di Shadow Mourn ini mereka menyajikan musik yang lebih chill di sini, lebih kalem gitu. Sebagai penutup album ini ya luar biasa gitu. Nah dengan Shadow Mourn ini diawali dengan intro saxophone yang lembut. Setelah sejak awal kita dibawa untuk selalu headbang ya di single materi-materi sebelumnya. Namun di sini kita dibawa untuk bisa lebih tenang ya, sebuah penutup album yang memang betul menyejukkan gitu. Dan Shadow Mourn ini menjadi lagu terpanjang dalam album Angel or Alien dengan durasi 4 menit 40 detik ya. Bagian clean vokalnya pun juga sangat-sangat bersih, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang masih terasa seraknya, tapi kalau yang di sini betul-betul bersih. Nah, kesimpulan gue untuk pengemasan musik dari Born of Osiris di album Angel or Alien ini, kesimpulannya adalah mereka bermain full genre metal di dalam album ini. Ya, dengan sedikit ada tambahan-tambahan kecil dari elemen genre lain seperti deathcore, elektronik, dan metalcore, dan juga groove ya. Ada satu lagu yang ada unsur groove-nya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu lirik. Di lagu pertama ya, Poster Child, ini isi pembahasan lirik ini adalah interpretasi kecil gua terkait dengan setelah gua membaca lirik-liriknya ya. Kita masuk ke yang lagu pertama, yaitu Poster Child. Di sini kita diberi isyarat tentang orang yang tahu segalanya. Poster Child sendiri itu kan sebetulnya adalah anak yang mengalami sakit. Lalu fotonya tuh dipajang di poster-poster untuk mendapatkan donasi. Itu gue nggak tahu itu tepatnya terjadi di Amerika atau di Eropa ya. Gue kurang tahu tepatnya. Nanti lu bisa cek Wikipedia sih. Lu cari aja Poster Child itu apa. Jangan tanya pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris. What is Poster Child? Langsung aja cari. Oke, kita masuk ke single White Nile. Ini bicara tentang adanya satu kekuatan yang datang menyelamatkan. Kekuatan apa? Nanti ini akan ada kaitannya dengan lagu-lagu berikutnya. Ya, apakah itu Tuhan atau iblis? Akan ada jawabannya setelah ini. Oke, kita lanjut ke single berikutnya, yaitu The Angel or Alien. Ini malah seperti menunjukkan manusia yang menaruh pengharapan pada sosok atau entitas yang salah. Yang awalnya berharap untuk menjual jiwa pada malaikat, tapi ternyata itu adalah alien, sesuai dengan judul dari singlenya itu. Pembahasan lebih lengkap terkait dengan White Nile sama Angel or Alien, lo bisa cek review gue yang terpisah ya sebelumnya. Untuk White Nile sama Angel or Alien, kalau mau penjelasan lebih lengkap silahkan cek aja video gue yang sebelumnya itu. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu dalam lagu Waves atau Ombak ini bercerita tentang adanya kebenaran yang tertutup dan waktunya untuk dibuka. Ada rasa kecewa yang diutarakan di lagu berikutnya, yaitu Outbreaker, karena adanya si pelanggar sumpah. Ini menarik nih. Lalu kita melihat terjadi kehancuran diri di dalam lagu Threat of Your Presence. Terus materi berikutnya sesuai judul lagu juga ya. Lagu berikutnya yaitu Love Story. Di sini kita ada cerita yang disajikan bahwa mereka bercerita tentang seseorang yang mendambakan cinta. Atau ya mendambakan sesuatu gitu, kekuatan sesuatu. Ini bisa kita lihat di baris pertama dari liriknya si Love Story ini. Silahkan cek sendiri ya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu di Crossface. Ini seperti orang yang membutuhkan pertolongan,
tapi dia tidak memperdulikan gitu. Maksudnya dia itu adalah si entitas yang lain itu loh, di luar diri orang yang sedang bercerita. Apakah itu Tuhan atau iblis gitu ya, nggak tahu. Terus langsung masuk ke berikutnya, lagi-lagi ada rasa kecewa yang dimunculkan di dalam lagu Echo Breather. Ya, ini adalah penggambaran orang yang kecewa karena tadi di lagu sebelumnya sosok satu itu tidak memperdulikannya, si katakanlah Tuhan gitu ya. Dia menyuruh untuk pergi saja kembali ke tempat asalnya. Yang dimaksud dia di sini adalah orang yang ada di dalam lagu itu, gitu, manusianya. Setelah ditinggal pergi oleh sosok itu, dilanjut dengan rasa amarah dan penyesalan. Ya, di lagu Echo Breather juga ya. Lalu di lagu Lost Soul, dia merasakan kekosongan jiwa yang dalam gitu ya. Di balik penyesalan dan murkanya, orang ini sebenarnya tetap menjaga keimanannya pada sosok yang satu tadi. Ya udah, langsung aja kita sebut Tuhan ya aja ya, atau God atau Lord gitu ya. Ya kita sebut aja Tuhan gitu. Di dalam lagu In For The Kill ya, itu yang menggambarkan apa ya, dia tetap menjaga keimanannya pada satu sosok itu gitu. Tapi lucunya di You Are Narrative ya, seolah-olah itu dia berharap Tuhan kembali padanya gitu kan. Padahal tadi di sebelum-sebelumnya tuh dia kayak ini udah kayak marah gitu sama keberadaan Tuhan yang mendatangi dirinya gitu. Ya entah kenapa gue juga melihat di Truth and Denial ini seperti dia menyadari apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Ya, dia sudah kayak menolak kebenaran gitu. Dia menyangkal semua kebenaran yang sebenarnya sudah datang gitu. Nah, di lagu terakhir yang menyedihkan ya, ini nuansa sedih yang terasa banget, yaitu di Shadow Moon, adalah benar-benar bentuk penyesalan yang absolut. Bentuk penyesalan yang absolut atas apa yang sudah dilakukan sejak di awal album tadi ya. Dia tidak lagi murka pada Tuhan atau bahkan pada dirinya sendiri, tapi di sini dia sudah mulai menerima keadaan dan kenyataan bahwa ya sudah, dia tidak bisa kembali lagi pada cahaya Tuhan. Jadi ya, kalau disimpulkan dari liriknya secara keseluruhan dari album ini adalah, ini memang album konsep ya, dimana album ini berbicara tentang pencarian jiwa akan siapa pemiliknya. Ya, ini tentu Tuhan dalam hal ini. Ya, ini bisa gue bilang adalah album yang sangat religius ya, dari Born of Osiris. Bahkan gue rasa nggak cuman album Angel or Alien ini, bahkan album-album sebelumnya juga penggambaran filsafat yang cukup populer, tinggi juga gitu kan, penuh filosofi gitu lagu-lagu mereka. Itu dari segi liriknya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu album artwork. Yang pertama yang pengen gua ulas adalah bagian logo dari Angel or Alien. Ini adalah elemen visual yang menarik buat dibahas karena di sini mereka menggunakan logo rotational ambigram. Yang mana kalau logo jadi si logo Angel or Alien ini kalau diputar 180 derajat tetap kebacanya Angel or Alien gitu. Itu yang disebut dengan logo rotational ambigram. Logo ambigram tuh ada banyak ya, ada mirror ambigram, ada apa lagi? Ada setidaknya 6 jenis ambigram gitu. Kan logo tuh kalau dalam branding ya, logo tuh ada macam-macamnya, ada logo type, logo ambigram, terus logo mark ya, illustrated logo gitu. Illustration logo, dan salah satunya adalah logo ambigram. Ambigram tuh terpecah lagi, ada salah satunya rotational ambigram yang kalau diputar 180 derajat terbacanya akan tetap sama seperti itu. Nah, ini menariknya bagaimana gue cukup salut pada desainernya untuk hal ini ya. Ya, secara keseluruhan artworknya ini memasukkan elemen-elemen visual Mesir ya. Kalau lo lihat si gambar dari artworknya ini, mulai dari tulisan melingkar yang ada di belakang si sosok malaikat ya, itu pakai tulisan setahu gue, sepemahaman gue itu pakai tulisan Mesir. Dan juga ilustrasi anjing Mesir ya, atau yang bisa dikenal adalah Pharaoh Hound. Gue nggak tahu bacanya kayak gimana, Pharaoh Hound ya. Ya, sosok malaikat perempuan yang diilustrasikan ini sebetulnya merupakan penggambaran dari judul album ini ya.
sosok malaikat perempuan itu gue bahas detail sih di di reaction dan review Angel or Alien ya, single Angel or Alien. Singkatnya sebetulnya si sosok ini tuh dia adalah yang kita tidak tahu siapa sebenarnya dia. Apakah dia itu angel atau dia itu alien gitu. Atau sebenarnya sosok yang mana ya? Si orang yang menjual jiwanya ini ke orang itu. Kalau di di music video Angel or Alien kan digambarkan seperti itu ya. Nah ini si sosok malaikatnya ini apakah tempat pengharapannya itu atau tempat pengharapan yang salah sebetulnya gitu kan? Ini yang memang tidak diketahui gitu. Menariknya ini ya, kalau kita lihat ilustrasinya dari sosok malaikat ini, dia membawa timbangan di tangan kirinya yang berisi jantung dan sehelai bulu. Jadi di satu sisi jantung, satu sisi sehelai bulu. Dan kalau lu lihat penggambarannya itu seimbang, coy. Ini menggambarkan bahwa jantung dan atau jiwa yang kita gadaikan kepada dia itu tidak ada harganya. Karena beratnya antara jantung dan sehelai bulu itu sama gitu loh. Lalu di tangan kanannya nih, tangan kanannya ini itu juga digambarkan ada dia membawa cawan berisi air yang gua nggak tahu sih itu air apa maksudnya. Apakah air penyucian gitu kan? Entahlah, bisa jadi seperti itu ya. So, itu aja yang bisa gue bahas dari album Born of Osiris dengan Angel or Alien. Dan final score gue untuk album ini adalah 9/10. Yes, bukan top review untuk album, tapi ini sesuatu yang keren gitu dari Born of Osiris. Ya selalu, memang mereka selalu melahirkan album-album yang keren sih dari sejak awal mereka muncul gitu ya. Ya, so itu aja yang bisa gue bahas dari mereka. Thank you banget yang udah mau nonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa buat subscribe channel ini kalau lu suka dengan pembahasan sekitar atau seputar musik keras, atau lebih tepatnya di heavy metal. Kalau lu suka dengan video reaksi gue, review single, review album, review music video, silahkan langsung aja subscribe. Dan jangan lupa untuk support channel ini supaya berkembang semakin pesat lewat saweria.co atau ko-fi.com. Langsung aja donate berapapun yang lo suka gitu ya, untuk pengembangan channel ini tentunya. Dan jangan lupa mampir ke Instagram gue di Bang Gulam, dan juga sosial media gue yang lainnya. Klik aja link di bawah di description box. Dan buat lo juga bisa save Spotify playlist gue udah nyiapin playlist top Spotify. Ada top review, best review, ada good review, dan ada best metalcore, best deathcore gitu ya. Karena review gue lebih banyak di deathcore dan metalcore ya. Ranah skena heavy metal yang lainnya belum banyak yang gua ulas gitu. Yaudah, segitu aja, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you banget sampai yang udah nonton sampai sejauh ini, dan bye.